Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Halo sobat, kalau misalnya sobat sering jalan-jalan ke daerah manapun ya, pasti sering lihat ada tulisan tanah ini diwakafkan. Terus juga mungkin masjid ini adalah tanah wakafnya milik ini. Pasti sering banget ya kita jumpai hal-hal seperti itu. Tapi tahu nggak sobat, sebenarnya wakaf itu apa sih dan bagaimana sih sistem wakaf dan juga apa sih keuntungan dari wakaf ini? Kalau saya yang jelaskan karena saya bukan ahlinya, jadi saya agak sedikit kurang paham nih sobat. Jadi di podcast Punya Kita hari ini langsung saja kita akan membahasnya ini bersama seseorang yang ahli banget di bidang wakaf ya. Kita sudah bersama Bapak Helmi Damsa, SPDI. Hai. 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 Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Wak. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi Wak Helmi ini kita manggilnya Wak ya, biar akrab ya. Iya. Bapak jadi, Wak Iya, jadi. Bapak jadi, Wak jadi. Tapi biasa dipanggil Bapak atau Wak nih keseringannya? Kalau sering dipanggil Bapak. Bapak. Tapi di lingkungan tertentu panggilannya Wak. Wak, ya, Pak Ci. Pak Ci juga. Oke. Pak Helmi. Iya. Jadi Pak Helmi ini adalah seorang petugas wakaf ya, Pak ya? Iya. Tapi sebelum kita menuju ke petugas wakafnya, kita pengen tahu dulu nih biografi dari Wak Helmi ini seperti apa, Wak? Iya. Terima kasih kepada petugas TPRI Jambi, Saudara Solihin. Iya, baik. Pertama kali, marilah kita mengucapkan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini saya bisa dapat sedikit menjelaskan tentang Wakaf ya. wakaf atau perjalanan saya mengurus tanah wakaf. Baiklah. Nah, Jadi perjalanan saya ngurus tanah wakaf ini pertama dulu di Kecamatan Jambi Selatan. kecamatan saya berarti, Wak. Ya, di Jambi Selatan, kemudian ditarik lagi ke kota. Ke kota, ke Departemen Agama Kota Jambi. Dan kemudian setelah ditarik ke kota, di situ saya diajak oleh karyawan atau kasih zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama, kepala kantor ditunjuk lagi selaku Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi. Nah, itu menjabat 3 kali periode. Wah, banyak ya. Jadi kemarin ini ada pemilihan terbaru, itu karena saya tidak dapat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 56, jadi saya tidak bisa lagi untuk sebagai ketua atau jabatan di Badan Wakaf Perwakilan Indonesia Kota Jambi ini. Nah, tapi teman-teman ketua-ketua kemarin hasil keputusan rapat kami sama Pak Kepala Kantor Kementerian Agama masih mengajak saya di ruangan zakat dan wakaf mengurus kalau memang betul itu ada yang harus dibincangkan, minta keterangan kepada kami. Selama hari 40 tahun saya mengurus tanah wakaf itu, Pak Solihin. Cukup panjang juga ya, Pak ya, selama 40 tahun. Dan tentunya juga banyak perubahan ya, dari tahun pertama sampai dengan 40 ini. Nah, kalau sekarang berarti ini posisinya seperti apa nih, Pak? Kalau sekarang saya ini posisinya masih arti kata diajak oleh Badan Wakaf untuk membantu daripada penjelasan-penjelasan wakaf yang sulit untuk dibikinkan sertifikat atau ada bermasalah sedikit. Nah, itu Pak Soleh. Oke, berarti terus memberikan edukasi juga, serta juga menyosialisasikan kepada masyarakat tentang wakaf dan juga mengarahkannya gitu. Mengarahkan. Jadi banyak ya tugasnya nanti di lapangan ya, Pak ya. Nah, kita tahu nih banyak banget. Kalau kita lihat tadi sudah saya spill bahwa di setiap, bukan di setiap sih, di berbagai daerah itu ada aja tanah yang diwakafkan. Terus ada berdirinya masjid tapi ternyata tanahnya itu adalah tanah wakaf. Terus juga ada kuburan dan di situ juga merupakan tanahnya itu tanah wakaf. Sebenarnya pengertian wakafnya apa sih, Pak? Ya, bolehlah Pak Solihin saya jelaskan sedikit.
Kemudian bapak-bapak yang pemirsa pendengar di wilayah kota Jambi atau se-Indonesia umumnya, yang dimaksud dengan wakaf itu secara undang-undang dan peraturan memisahkan harta benda wakif kepada beberapa orang nazir. Nah, secara badan hukumnya, yang dimaksud dengan wakif itu adalah orang yang berwakaf. Oh, sebutannya wakif berarti ya? Wakif. Oh, berarti kalau saya wakaf, saya wakif. Iya, selaku wakif, Pak Solihin selaku wakif. Oke. Dan kemudian nazir itu adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari Pak Solihin. Oh, misalnya ini yang nerima abang yang itu namanya nazir berarti. Iya. Oke, ayo Bang Nazir. Dan kemudian kenaziran ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9. Oke. Ada beberapa nazir yang terdiri 3 nazir, yaitu 1 nazir perorangan, yang kedua nazir organisasi, yang ketiga nazir yayasan berbadan hukum yang diletakkan itu kadang-kadang itu di sekolahan. Nah, jadi syarat wakaf ini sedikit kita kembali ke belakang Pak Solihin. Adanya tanah, adanya wakif, adanya nazir untuk penerima. Nah, baru bisa setelah rembuk dari keluarga, baru dibikinkan surat kehendak berwakaf, wakif menunjuk nazir yang akan dipercayai. Sebab untuk selamanya nazir itu dipercayai dari Pak Solihin kepada nazir. Nah, jadi nazir ini ada terbagi 3 bagian Pak Solihin. Nazir perorangan ini katakanlah pengurus. Itu terdiri dari umpamanya Pak Solihin, istri Pak Solihin, anak Pak Solihin. Yang berdiri kegiatannya di atas tanah wakaf. Itu yang perorangan. Itu perorangan. Nazir perorangan. Yang diatur oleh Pasal 9 tadi Undang-Undang 41 tahun 2004. Kemudian nazir organisasi itu yang ada di masjid atau di musola atau di langgar. Yang organisasi ini nanti dikembangkan lagi, semua nazir itu berdasarkan organisasi di mana bumi dipejak, di situ langit dijunjung. Dan juga berdasarkan KMA 394 organisasi Kementerian Agama yang dikeluarkan untuk menambah daripada nazir-nazir yang ada di dalam sertifikat tersebut. Nah, jadi nazir inilah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat untuk mengelola, dipercayai oleh wakif mengembangkan tanah wakaf tersebut mau diapakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang 41 tahun 2004. Jadi bebas kalau udah diserahkan dikelola untuk apapun bebas. Bebas. Nah, kemudian kita selesaikan pasal 9, yayasan berbadan hukum. Yayasan berbadan hukum, katakanlah Pak Solihin selaku wakif mau membuat yayasan. Nah, itu berdasarkan sertifikat, berdasarkan adanya tanah, pergilah ke badan hukum atau ke notaris. Meminta surat badan hukum. Nah, setelah mendapat surat dari notaris atau Kemenkumham, ya, itu baru dibawa ke petugas atau kepada kami. Nah, inilah akan dimuatkan ke dalam pendaftaran tanah wakaf. Jadi kalau pendaftaran tanah wakaf itu secara manual itu kita memakai kalau yang yayasan Pak Solihin itu memakai belangko W5A. Itu yang manual. Kemudian kalau yang organisasi memakai belangko W5A. Kemudian kalau yang perorangan itu tersendiri nazirnya memang ada, ya, nazir perorangan. Nah, kemudian dalam akta ikrar wakaf ini ada terbagi 2. W2A akta ikrar wakaf, yang kedua ada
W3A, akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, jadi kalau akta pengganti akta ikrar wakaf ini yang selama Bapak bertugas itu memakai orangnya sudah meninggal. Itu dimasukkan anaknya selaku pewakif. Ahli waris berarti ya? Iya, ahli waris. Ahli waris tapi lengkap dengan surat keterangan meninggal, lengkap dengan surat ahli waris. Iya. Dan kemudian kalau akta ikrar wakaf itu orangnya masih hidup. Nah, karena masih hidup langsung dicantumkan nama orang yang perwakif seperti Pak Solehin tadi selaku wakif. Nah, kemudian nazirnya ya terbagi 3 macam tadi kehendak berwakaf tadi. Pak Solehin mau nazir apa gitu bentuknya. Nah, jadi dalam hal ini nazir ini diatur oleh undang-undang, baik itu nazir perorangan maupun nazir organisasi maupun nazir yayasan berbadan hukum, diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan kemudian di sana di pasal 10, pasal 40, pasal 12, pasal 11 yang menyangkut dengan kenaziran bertanggung jawab terhadap tanah wakaf dari si wakif. Yang tadi katakan wakifnya Pak Solehin. Ya. Nah, bertanggung jawab kepada Pak Solehin. Dan kemudian tanah wakaf tersebut tidak boleh dijual dan digadaikan. Nah, setelah selesai sertifikat, masuk nazir ke dalamnya yang berbentuk nazir organisasi, yayasan maupun perorangan. Iya. Nah, nazir bertanggung jawab arti kata sertifikat itu di pasal 40 tidak boleh diganti seperti dijadikan hibah. Nah, ini ada kejadian. Alhamdulillah saya diundang oleh TPRI, bisa saya jelaskan. Iya. Supaya melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Barangkali ada yang merubah sertifikat wakaf dijadikan sertifikat hibah. Iya. Ini tidak boleh. Oke, sangat Apabila dijadikan hibah, maka dikenal sanksi atau penjara. Sanksinya di pasal 67, sanksinya 500 juta. Penjaranya itu 3 tahun. Atau apabila merubah daripada sertifikat itu menjadi hibah ya. Ya, menjadi hibah. Nah, tetapi sebaliknya kalau dari hibah mau dijadikan wakaf boleh. Iya. Mau apa namanya itu hak guna bangunan itu boleh dijadikan wakaf, sertifikat wakaf. Nah, sesuai dengan peruntukan rencana daripada si wakif. Nah, jadi dalam hal ini pemirsa TPRI se-Provinsi Jambi, se-Indonesia bisa kita pahami sedikit dengan melalui kebetulan saya diundang untuk dalam hal ini. Nanti kalau mau mengadakan tanya jawab, masih banyak wakaf ini yang bentuknya masih ragu, silakan telepon ke saya sangat membantu. Oke, bisa dibantu ya Pak ya? Ya. Nah, jadi karena di saat si wakif mau berwakaf, Pak Solehin, ya. Ini ada beberapa, lebih kurang kalau nggak salah, Bapak catat, bentuk suratnya ada 50 macam bagian. Banyak ya? Ya, antara lain, sertifikat hak milik, belum diwakafkan. Kemudian sporadik. Tanah sporadik, ahli waris. Kemudian sertifikat ahli waris. Nah, jadi ini akan dimasukkan ke dalam kehendak Pak Solehin berwakaf. Bentuk apa? Nah, jadi dalam hal ini supaya jelas dan terang, tanah wakaf tersebut tidak diganggu oleh yang tidak berkepentingan. Dan kemudian ada juga dia bilang katanya saya juga nazir, tetapi nazirnya bentuk apa? Nah, jadi nazir ini yang jelas dan terang antara lain yang masuk ke dalam sertifikat. Oke. Nah, itu sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan Menteri Agama, dan kemudian
kami sebagai petugas membuat sertifikat itu di kantor Badan Pertanahan Kota Jambi atau seprovinsi Jambi, kabupaten daerah. Nah, kami hasil pertemuan kemarin itu diatur oleh Kepres nomor 5 tahun 60 tanah hak milik. Jadi Pak Solihin sebelum tahun 60 itu belum ada sertifikat wakaf. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kerjasama di sana dalam membuat hal sertifikat ini. Dan kemudian ada beberapa hal barangkali yang harus dimusyawarahkan sebelum hendak berwakaf, dan kemudian ada juga nazir yang sudah meninggal, barangkali mau diganti Pak Solihin. Iya, itu ada aturannya ya. Ada aturannya. Nah, ini kalau nazir yang komposisi berada di dalam sertifikat itu meninggal, ini harus diadakan rapat di masjid ya atau di musola. Nah, kemudian sambil melengkapi daripada persyaratan-persyaratan kalau mau diganti nazir yang dalam sertifikat tadi. Antara lain seperti daftar hadir. Kemudian berita acara. Bagi yang meninggal surat keterangan meninggal. Bagi yang memundurkan diri tidak lagi mau menjabat sebagai nazir, dibuat surat pemunduran diri. Nah, kemudian diganti kepada orang itu dengan persyaratan pakai materai 10.000 pernyataan tersebut. Nah, ini Pak Solihin sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 penggantian nazir yang meninggal, kemudian peraturan BWI Badan Wakaf Indonesia Pusat nomor 3 tahun 2008. Di sana terletak kategori-kategori. Nah, setelah lengkap persyaratan, hasil musyawarah berita acara, kemudian pergi ke kantor PPAIW atau Kuaket setempat. Nah, kantor urusan agama kecamatan setempat wilayah tanah berada. Dan itu meminta rekomendasi supaya ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Jambi. Setelah lengkap persyaratan untuk pengganti nazir sesuai dengan aturan Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 45 dan peraturan BWI Pusat nomor 3 tahun 2008, kategori-kategori yang sudah ditentukan. Nah, maka diminta rekomendasi dari KUA setempat. Berarti memang harus ada rekomendasi untuk menggantikan nazir nih tadi? Iya. Oh, tapi kalau misalnya ada yang mau mencalonkan gitu, pengen mengganti nazir, gimana? Ya, di saat rapat tadi. Oh, di rapat tadi. Mau mencalonkan nazir, mau masuk. Ada umpama pindah rumah, dia tidak berada lagi di wilayah tanah wakaf. Betul. Dan kemudian dia meninggal. Nah, sedangkan Pak Solihin kepingin juga minat untuk jadi nazir. Bikinlah pernyataan di atas materai bahwa Pak Solihin bersedia menjadi nazir langgar takwa yang berada di wilayah tempat tinggal Pak Solihin. Nah, jadi memang harus ada pengajuan dulu ya? Ya, ada pengajuan dulu. Dan nanti juga bisa direkomendasikan dari KUA setempat. Ya, Pak Solihin. Nah, jadi dalam hal ini semuanya sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan Menteri Agama. Nah, itu secara manual nih. Yang pendaftaran saya cerita tadi, dan kemudian syarat wakaf suratnya berbentuk itu lebih kurang ada 56 kalau saya ceritakan sudah kita hari ini. Kebanyakan ya? Ya, kebanyakan. Itu yang manual ya? Ya, katakanlah mau mendaftar bentuk suratnya apa ini, bentuk apa nih? Oh, ini sertifikat induk. Sebagian di dalamnya ada wakaf. Nah, kemudian ini sertifikat sudah jadi hak milik nih. Nah, ini langsung diproses. Nah, itulah. Jadi ada 50 macam persuratan kalau dalam kota. Nah, kalau di daerah kita tidak tahu Pak Solihin. Nah, jadi hal ini apabila kita sudah mengelola wakaf ini dengan baik, amanah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 persyaratan akan menjadi nazir tadi. Amanah, tidak terlarang melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian mau bekerja sama, kemudian tidak jauh dari tanah wakaf itu. Seperti Pak Solihin
dengan masjid yang dekat. Nah, itu boleh Pak Solihin jadi pengurus. Oh, kalau jauh nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, misalnya tanah wakaf di Pasir Putih, rumah dia di Talang Baku. Iya. Di Talang Banjar misalnya. Iya. Itu nggak bisa ya? Iya, itu nggak bisa. Nah, tetapi kalau yayasan berbadan hukum, tadi kan ada saya katakan tadi di belakang, yayasan berbadan hukum itu kalau seandainya mau mendirikan di kota Jambi, ini dari daerahnya atau di Jakarta cuma satu yang boleh. Orangnya di daerah tinggal di Jakarta, yang sisanya harus tinggal komposisi berada di wilayah tanah tersebut. Nah, ini sangat perlu sekali masyarakat. Ini pernah di seberang sering nanya saya dulu Pak Solihin. Pak Elmi, ini orang ini mau yayasan nih, ya bolehlah, nggak apa-apa. Iya. Nah, bagaimana ini kalau orang yayasan ini berdua tinggal di Jakarta? Kalau menurut aturan tidak boleh 2 orang tinggal di Jakarta. 1 orang boleh, yang sisanya berada di wilayah tanah wakaf tersebut. Komposisinya seperti itu ya? Ya, nah, itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, jadi pengelolaan tanah wakaf ini tergantung kepada si Nazir, Pak Solihin. Pak Nazir bertanggung jawab memajukan dan mengembangkan tanah wakaf tersebut. Nah, berarti tanggung jawabnya berarti udah ada di Nazir, dan nanti dimusyawarahkan lagi Nazir dengan warga untuk dibangun apa gitu. Iya, betul. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 30 dan Pasal 32. Untuk apa Pak Solihin tadi berwakaf? Apa untuk madrasah? Kemudian organisasinya apakah yayasan berbadan hukum? Apakah perorangan? Apakah organisasi biasa gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini harus sering musyawarah sebelum diwakafkan, tuh harus bermusyawarah supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tumpang tindih. Nah, Wak, kalau tadi yang untuk perorangan tuh biasanya dibangun apa tuh tanah wakafnya? Ya, kalau perorangan tadi itu Pak Solihin itu boleh madrasah, tetapi kalau untuk masjid nggak bisa. Nggak bisa. Ya, orang lain nggak mau dia datang nanti ke masjid. Jadi kalau madrasah perorangan, arti kata Nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf perorangan, tetap yayasan berbadan hukum dia, tapi perorangan yang ngatur. Nah, itu di atas tanah wakaf. Kalau tidak di atas tanah wakaf, ya nggak bisa. Nah, makanya terdiri di atas tanah wakaf yang perorangan tadi Pak Solihin. Karena penyebabnya begini. Di saat maju yayasan tersebut yang perorangan, kemudian orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, maju atau tidak maju, nanti suatu tanah ini akan dijualnya oleh ahli waris. Tetapi kalau tidak, kalau wakaf itu tidak bisa lagi dijual oleh dia. Bisa orang lain untuk meneruskan wakaf perorangan tersebut, atau wakaf organisasi, atau wakaf yayasan berbadan hukum. Itu akan dirubah sertifikat sesuai dengan peraturan dan undang-undang dan diatur oleh peraturan BBI Pusat nomor tahun 2008 tadi. Karena udah dilegalkan tadi, berarti ahli waris nggak bisa ikut campur tangan ya untuk mengelola wakaf tadi ya? Iya, karena dia sudah terjadi bubar. Nah, namun tanahnya wakaf, tapi bertanggung jawab kepada kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Jadi mau diapakan tanah wakaf tersebut? Nah, seperti kemarin ada di Talang Eka Jaya, Kelurahan Eka Jaya. Saya kemarin datang ke sana memasang pelang keamanan tanah wakaf. Itu ada madrasah di samping Langgar Al-Huda. Nah, ini madrasahnya tinggal. Nah, lalu mau dilanjutkan untuk apa lagi, kata si Nazir yang tinggal. Nah, nanti kata saya, Bapak ke kantor, kita berkonsultasi. Apakah mau dijadikan produktif? Apakah mau diteruskan menjadi madrasah yayasan? Nah, ini. Jadi kalau wakaf ini Pak Solihin terbagi, itu ada beberapa bagian. Ada wakaf uang, ada wakaf tanah, ada wakaf produktif. Nah, kemudian wakaf produktif ini kemarin saya mengantar papan itu sudah konsultasi dengan nazirnya. Kemudian kalau mau dijadikan
madrasah tersebut daripada ibadah yang berwakaf tidak jalan, mau dijadikan seperti wakaf produktif. Berarti yayasan madrasah kan tidak jalan. Karena zaman sekarang kan madrasah kan banyak tutup. Nah, jadi dalam hal ini bikin produktif. Nah, kemudian ada rawa untuk diwakafkan tanah oleh Pak Solihin umpamanya mau dijadikan produktif. Ini bisa. Nah, jadi sekarang ini ada surat keputusan dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji itu secara pendaftarannya memakai aplikasi. Oh, sudah online sekarang ya? Ya, Pak Solihin sudah memakai aplikasi. Jadi kalau aplikasi ini harus dilengkapi dengan surat kehendak berwakaf, surat keterangan berwakaf, surat kepemilikan tanah wakaf, surat bersedia diaudit nazirnya. Nah, kemudian baru kita tuangkan kepada akta wakaf, dan kemudian setelah kita daftarkan melalui KUA atau PPAIW, pejabat pembuat akta wakaf wilayah tanah, maka didaftarkan secara aplikasi. Setelah didaftarkan lengkap melalui aplikasi, nanti keluar surat akta wakaf dan salinan akta wakaf. Kemudian tidak lupa juga karena di Badan Pertanahan itu sesuai dengan unsur tanah yang harus diwakafkan. Barangkali suratnya tidak lengkap, ini secara manual masih dilengkapi di kantor Kementerian Agama atau di kantor KUA atau pejabat pembuat akta wakaf di wilayah tanah tersebut. Ya, antara lain seperti kalau manual barangkali ikrarnya tidak ada, dilengkapkan dengan ikrar. Yang ada dalam aplikasi itu yang keluar setelah kita daftarkan itu akta wakaf dan salinan akta wakaf. Sekaligus dia sudah pakai barcode. Sudah ada barcode-nya. Iya, itu ada barcode-nya Pak Solihin. Jadi kalau seandainya kita mendaftarkan tanah wakaf, kalau sekarang ini secara aplikasi dilengkapi yang tadi, kemudian di Badan Pertanahan ini kemarin kami konsultasi dengan petugas Badan Pertanahan Kota. Ini kalau secara manual yang lama masih bisa diselesaikan sambil berjalan aplikasi. Iya, iya. Mengurus tanah wakaf itu, walaupun tidak bergaji. Mencari pahala. Ya, mencari pahala. Nah, kemudian kalau yang pahala tadi wakaf produktif. Nah, mendapatkan bantuan ada 10% bantuan dari untuk nazir. Apabila dia berhasil. Iya, itu yang produktif ya. Itu yang produktif. Nah, jadi sangat menarik sekali, tetapi kadang-kadang ada kekeliruan di dalam kepengurusan. Nazir tanah wakaf langgar musola atau yayasan ini sering saya menjelaskan ke masjid-masjid maupun di kantor maupun di rumah. Ada beberapa orang yang jurusannya di bidang hukum syariah, S3 kemarin menghadap kita untuk konsultasi tentang undang-undang wakaf. Iya. Kemudian ada S2, ada S1. S1 sudah lebih kurang 37 orang untuk skripsi tanah wakaf dan undang-undang wakaf. Di dalam skripsi tersebut kan ada sebagian kecil. Tidak semuanya tidak. Seperti Umbari, seperti IAIN. Nah, itu sudah menghadap saya. Namun kita jelaskan apa yang dapat dikata. Apa yang dapat dari kita ilmunya kita sebarkan kepada mereka. Nah, jadi kalau bapak-bapak di daerah mau di kabupaten kota seandainya ada permasalahan tanah wakaf, nah bisa berkonsultasi. Bisa berkonsultasi dengan kami walaupun kami tidak sebagai badan wakaf lagi, masih bisa, masih diizinkan. Nah, kemudian kita masih melayani daripada nazir-nazir yang ada, jangan sampai
tanah wakaf tersebut terbengkalai. Karena sayang ya, karena Ya. tanahnya udah diwakafi, Ya. tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan, ya. Harus bisa memberikan kemaslahatan Ya, betul. masyarakat. Ya. Ya Pak ya. Jadi kalau dimanfaatkan tanah wakaf tersebut, ibadahnya mengalir kepada pewakif. Iya. Yang tadi saya katakan Pak Solehin selaku wakif, Heeh. mengalir kepada Pak Solehin. Betul. Tetapi kalau tidak digunakan, tidak dipakai tanah wakaf tersebut, tinggal hanya lalang, tidak dipelihara. Iya. Nah, ini ibadahnya tidak ada. Heeh, tidak ada pahala yang mengalir. Iya, tidak ada pahala yang mengalir. Mhm. Dan kemudian tanah wakaf tersebut tidak boleh diganggu gugat lagi. Nah, ini kebanyakan ada beberapa Ahli waris sebelumnya ya. ya, ada beberapa bagian. Heeh. Arti kata beberapa lokasi ada ahli waris mau mengambil. Tapi biasanya itu permasalahannya apa tuh Pak? Ketika ada yang mengklaim kembali tanah wakaf tadi. Ya, seketika waktu mengklaim kembali tanah wakaf tersebut karena dulu suratnya tidak begitu lengkap. Jadi surat pernyataan kepemilikan tanah wakaf itu dulu tidak ada. Tetapi waktu saya ini bertugas kemarin saya bikinkan surat pernyataan kepemilikan tanah wakaf. Di dalamnya itu berisi poin 1 menyatakan wakaf diketahui oleh lurah dan saksi 2 orang. Kemudian poin kedua asal usul tanah wakaf tersebut adalah wakaf dari Pak Solehin. Iya. Yang ditandatangani oleh lurah. Nah, kalau sudah diwakafkan ada suratnya seperti itu, kemudian poin ketiga yang ditutup bahwa anak cucu tidak akan menuntut kembali. Oh, oke. Nah, itu kan cukup jelas. Jadi ada pun beberapa lokasi yang terjadi seperti itu karena suratnya itu tidak lengkap. Seperti tadi ahli waris tidak menuntut kembali, kan nggak ada. Iya. Nah, tapi kalau dibuatkan itu, pernah ada kejadian ini di rumah sakit jiwa. Saya sudah didatang oleh ahli waris. Kemarin itu ceritanya itu TPA. TPA itu Pak Solehin, pertamanya saya mau ngurus tanahnya buat sertifikat. Nah, cuma kalau kata pewakif, yang sedikit ini sudah saya wakafkan Pak, karena untuk tinggal saya. Iya. Dan kemudian datang lagi petugas yang lain, saya tidak lagi ke situ pada saat itu, kebetulan saya pulang ke kampung, ada urusan. Datang yang orang kedua petugas juga dari kantor Kementerian Agama, langsung tanah ibu itu diwakafkan semua. Jadi setelah masuk ke dalam sertifikat, di mana saya nak tinggal kata dia. Dan kemudian setelah masuk dalam sertifikat semuanya, saya membuat surat pernyataan kepemilikan tanah, tidak dituntut lagi oleh ahli waris. Dan kemudian anaknya dari Lampung datang, pergi ke Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Nah, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi diteruskan kepada saya. Nah, jadi setelah menghadap saya juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pertanahan, dengan Kepala Badan Pertanahan. Ini bagaimana ini Pak? Yang sudah terlanjur diwakafkan. Ibu ini mau tinggal di sini, rumahnya nggak ada. Yang seyogianya dulu sepertinya harus dipecah. Tapi oleh petugas nggak begitu peka. Miskomunikasi. Iya, miskomunikasinya tidak peka. Langsung datang tuh langsung dibikin. Maka masuk jadi wakaf semua. Harusnya masih ada sedikit celah ya. Ya, ada celah untuk rumah. Dipecah dulu ya. Nah, jadi saya melihat saja nih kan. Oh iya, datang anaknya dari Lampung, datang anaknya dari mana-mana, ngadap saya. Kalau tadi ngadap ke BWI provinsi. Nah, itu belum bisa jalan keluar. Nah, jadi disuruh zaman itu kalau nggak salah zaman ibu kabitnya Ibu Pauriah. Dr. Landas Haji Pauriah. Nah, jadi diposisikan kepada saya konsultasi dengan petugas atau Kepala Badan Pertanahan. Jadi kata Kepala Badan Pertanahan, karena sertifikat wakaf itu tidak bisa dipecah. Nah, ini ditempatkan hak pakai saja yang 1 kamar. Nah, hak pakai saja 1 kamar, yang sisa tetap wakaf.
walaupun tanahnya wakaf. Kalau kamu juga mau nunggu anaknya gitu, silakan nunggu di situ. Tidak apa-apa, hak pakai. Nah, berarti kamu tidur di atas tanah wakaf. Yeah. Karena tidak bisa dirubah sertifikat dan akta ikrar wakafnya tadi. Dan kemudian datang lagi anaknya Pak Solehin dari Lampung. Ada 2 tuh, dari mana ya? Kalau nggak salah anaknya itu dari Bungo. Dari Bungo. Kenapa Pak? Tanah mak kami diwakafkan semua. Iya. Di mana mak kami nak tinggal? Kata dia. Ah, ini. Jadi saya jelaskan, kami mau ngambilnya kembali. Saya jelaskan dalam hal tadi yang dituntut kembali kata Pak Solehin. Nah, ini tidak bisa diambil kembali walaupun sudah terlanjur, tidak boleh diambil kembali karena ada di situ hak pakai. Saya sudah konsultasi dengan petugas Badan Pertanahan. Boleh ibu tinggal di situ. Boleh anak ibu tinggal di kamar itu. Rumahnya itu kan pakai L, kayak rumah Pak Solehin. Yang di L itu ditutup, bisa ibu tuh tinggal di situ. Oh, oke. Nah, kemudian pada saat itu anaknya dari Lampung ngadep saya waktu saya dikasih Bimas Islam. Itu saya sudah BWI. Nah, alhamdulillah bisa saya selesaikan. Nah, jadi ini ada pernyataan tidak dituntut kembali yang surat pernyataan kepemilikan tanah wakaf tadi yang tanda tangani oleh lurah setempat. Nah, kemudian diatur oleh Undang-Undang 41 tahun 2004 yang bunyinya ke surat pernyataan kepemilikan tanah itu Pak Solehin, apabila anak cucu akan menuntut tidak ada hak kembali. Itu biasa kalau saya yang membuat persyaratan kehendak berwakaf yang akan membuat sertifikat itu. Dan kemudian persyaratan untuk membuat sertifikat itu baik yang manual maupun yang aplikasi. Yang aplikasi tadi sudah saya jelaskan. Kalau persyaratannya untuk membuat yang manual, Pak Solehin, itu ada surat berbentuk apa yang semacam tadi ada 56 macam tadi. Iya. Nah, dari surat tersebut setelah bermusyawarah kemudian mengeluarkan surat keterangan kehendak berwakaf yang disaksikan oleh tetangga boleh, yang disaksikan oleh batas tanah boleh. Dan kemudian setelah dibuatkan surat kehendak berwakaf, pergi ke kantor KUA yang wilayah tanah tersebut. Kemudian pergi mendapatkan belangko. Maka belangko yang terdiri dari belangkonya W7. Kemudian belangkonya W2A atau W3 atau W1 ikrar wakaf, W2 akta ikrar wakaf, W3 akta pengganti akta ikrar wakaf, kemudian W3A salinan akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, jadi itu baik yang manual maupun yang aplikasi itu bergabung di situ semuanya suratnya itu Pak Solehin. Dan kemudian ditambahi dengan surat seperti surat pernyataan pemilik tanah supaya jelas tahu Pak Lurah wilayah Pak Lurah tanah wakaf berapa banyak lokasi. Jadi ada datanya ya? Ya, datanya. Nah, jadi maka diketahui oleh Lurah tanah tersebut karena dia menyangkut dengan PBB. Ya. Berarti kalau tanah wakaf di wilayah saya, kata Pak Lurah ada 5 lokasi, nah ini tidak menyangkut dengan PBB. Sudah tidak dikenakan lagi PBB. Berarti kalau tanah wakaf berarti nggak bayar pajak lagi ya? Tidak bayar pajak lagi. Oh, oke. Nah, jadi itu maka diketahui Pak Lurah. Dan kemudian surat tersebut ditambah dengan fotokopi KTP daripada wakif, fotokopi KTP daripada saksi, saksi baik itu berbatasan tanah maupun saksi yang mengetahui tentang tanah wakaf tersebut, dan kemudian fotokopi KTP daripada nazir. Nazirnya juga. Nah, nazir 5 atau 4 atau 3 orang. Nah, itu masing-masing bagian di dalam pokok hal pasal 9 tadi. Apakah organisasi, apa yayasan, apakah berbadan hukum. Nah, jadi itu nazir itu dilampirkan fotokopi KTP-nya. Dan kemudian sudah lengkap, sudah diketik, sudah ditandatangani oleh PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau KUA setempat tanah. Nah, ini dikasih cap stempel, kemudian dikasih nomor. Dikasih nomor kode wilayah maupun nomor surat tersebut, surat wakaf. Nah, sama aplikasi juga seperti itu. Nah, jadi setelah ada nomor,
sudah lengkap, materai sudah lengkap. Nah, ini surat tersebut yang tadi saya katakan ada W7, ada kemudian belangko W1, W2 atau W3 sesuai dengan kebutuhannya, atau W3A atau W2A. Nah, ini sudah siap sama fotokopi KTP. Ini harus difotokopi Pak Solehin. Oke, duplikasinya ya, Ya, untuk pegangan kita ya. untuk pegangan nazir maupun untuk arsip kantor. Ya. Jadi dalam hal ini 5 yang kepergiannya, 1 yang asli bersama sertifikat asli itu akan dibawa ke kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Untuk pengurusan sertifikat tadi. Ya, untuk pengurusan sertifikat balik nama kepada nazir. Yang nomor 2, arsipnya itu untuk PPAIW wilayah tanah atau KUA. Sebab kalau saya menyebut PPAIW saja Pak Solehin, orang banyak tak tahu. Apa itu PPAIW? Jadi kalau saya tahu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, jadi kalau kuaket orang sudah tahu galau. Nah, jadi yang kedua itu. Yang ketiga untuk kantor Kementerian Agama Kota Jambi itu di ruang zakat dan wakaf, arsip tersebut. Dan kemudian yang ketiga untuk pewakil, yang keempat untuk nazir, yang kelima untuk saksi. Jadi kalau saksinya 4, fotokopi lagi. Masing-masing harus megang. Dan kemudian nazirnya juga karena 5 atau 4, kalau nggak cukup fotokopi megang masing-masing satu-satu seorang. Nah, semuanya seperti itu. Dan kemudian ada untuk pengadilan agama juga. Nah, 1. Nah, jadi dalam hal ini kenapa saya buat seperti itu, pernah dari petugas DKI wakaf sudah berkonsultasi dan meneliti surat saya di kota, itu sudah termasuk rapi, dia bilang bagus, sesuai SOP ya. Ya, sesuai SOP. Nah, jadi kalau tidak memegang orang itu, karena kemungkinan sertifikat wakaf itu di Badan Pertanahan kan lama. Karena lama kan banyak pelayanan masyarakat di situ. Bukan tanah wakaf saja yang dilayani di situ. Tanah pribadi banyak, macam buat segala macam. Jadi kita harap maklum kalau lambat kan. Ada tanah mentah orang, ada tanah mentah dari wakaf. Nah, itu kalau Badan Pertanahan itu mengkolamonya di situ. Jadi tidak bisa kita nak cepat-cepat, dan juga ada waktunya, ini sekian hari. Cuma kita hanya monitor saja. Sampai kemana nih? Kemarin atas nama madrasah ini atau langgar ini. Oh yo Pak, sudah naik, ini begini. Itu. Jadi itu kita hanya monitor saja. Berarti nanti setelah terbit sertifikatnya bakal dipegang sama si nazir ya? Ya, nah ini. Jadi sertifikat ini Pak Solehin, kemudian arsip tadi harus dipegang sebelum lahir sertifikat wakaf. Karena setiap yang bersertifikat wakaf itu pasti ada akta ikrar wakaf. Manual maupun aplikasi. Nah, kalau tidak ada akta ikrar wakaf, berarti sertifikat wakaf yang tertulis itu boleh dikatakan palsu. Kan tidak nomor, tidak ada wilayah nomornya. Umpama seperti Pasir Putih, KUA-nya Kota Baru, ini kan ada wilayah 07, 01, 05, itu kan ada kode wilayah. Ada kodenya masing-masing sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam. Nah, nomor 28 tahun 7778, peraturan tertentu. Nah, sekarang sudah diatur oleh surat keputusan Dirjen. Jadi kalau manual dan aplikasi tetap merujuk kepada yang lama. Tetap harus sama-sama. Nah, jadi sertifikat tadi setelah siap, saya jelaskan tentang pemakaian ini di fotokopi. Fotokopi rangkap 5. Harus ada backupnya ya. Iya. Yang satu, sertifikat tersebut dipegang oleh si wakil. Digabung dengan surat akta ikrar wakaf tadi. Itu yang fotokopiannya. Ya, fotokopiannya. Sudah itu dipegang lagi oleh nazir. Dipegang lagi oleh saksi. Nah, kemudian asli itu diberikan berita acara sesuai dengan kehendak nazir, mau disimpan di kantor atau mau disimpan oleh nazir di masjid atau di langgar atau di yayasan. Itu pakai berita acara. Harus ada berita acaranya supaya jelas nanti. Supaya jelas. Ketika ada sesuatu hal, nanti tahu sertifikatnya ada di mana. Sertifikat itu di mana. Karena umur kita nggak selamanya hidup. Dan kemudian dibawa pulang oleh si nazir sertifikat.
tidak sempat bercerita tentang sertifikat wakaf langgar di situ di rumahnya. Iya. Nah ini jadi gelabakan. Di mana nih sertifikatnya? Di mana? Nah, tetapi kalau disimpan di kantor, nazir menyusullah ke kantor ke bagian zakat dan wakaf. Iya, iya. Nah berarti di situ ada berita acara dia megang, ada juga kami yang memegang berita acara bahwa di zaman tahun sekian dulu siapa kasihnya, siapa kemenangnya. Nah, sertifikat saya dipegang di sini. Iya, ada penelusurannya. Iya, ada penelusurannya. Tetapi kalau tidak ada hal untuk penelusurannya, jadi kabur, itu ada beberapa lokasi sertifikat yang hilang. Melapor kepada saya. Jadi kalau hilang, lebih susah membuatnya daripada kita buat baru. Karena prosesnya juga banyak ya. Iya, ya. prosesnya kita harus melapor ke kantor kepolisian wilayah tanah wakaf tersebut. Ya. Dan kemudian kita harus ada pendaftaran di Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Dan kemudian yang bertanggung jawab untuk disumpah supaya diterbitkan sertifikat wakaf tersebut siapa? Disumpah bersama pakai Al-Quran bersama Badan Pertanahan. Nah, jadi saya sudah ada pelaksanaan itu. Dan sudah pernah kejadian juga ada sertifikat yang hilang? Ya, ada. Ada ya? Pernah ya. Daerah mana tuh, Pak? Itu ada yang kebakaran, ada dikenali yang pernah hilang itu. Nah, itu ada juga yang saya temui sertifikat wakaf tersebut tidak mempunyai nomor akta wakaf. Beberapa lokasi. Nah, sudah saya anjurkan atau sarankan bikinlah akta wakaf. Nah, nanti supaya masuk ke dalamnya tuh nomor daripada hendak wakaf tadi. Kalau tidak ada nomornya kan payah nanti. Iya. Cuma tertulis wakaf saja dalam sertifikat. Nomor berapa sertifikat ini? Iya. Itu kan surat berharga. Betul. Nah, jadi dalam hal ini masalah sertifikat itu supaya disimpan dengan rapi di rumah dan kemudian di rumah atau di kantor sesuai dengan hasil persetujuan petugas. Iya. Melihat berita acaranya tadi juga ya. Nah, jadi dalam hal ini tanah wakaf itu nazir yang berada di dalam kota Jambi ini sedang menonton sama-sama dipelihara dan dibangun dan dimajukan dan dikembangkan. Itu termasuk tugas nazir. Iya, iya. Nah, jadi jangan sampai terbengkalai ya. Iya. Nah, karena wakaf tadi kita kembali lagi ke belakang Pak Sulehin. Iya. Wakaf itu yang pertama kali itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berwakaf di Jazirah Arab dulunya. Kalau bagi yang tidak tahu dari mana tanah wakaf ini? Ini di dalam buku Paradigma Kementerian Agama yang saya baca. Nah, jadi itu di Jazirah Arab Nabi Muhammad mewakafkan tanahnya. Penerimanya Abu Talib dan Abu Bakar Siddiq dan Abu Tolha yang mengatur di sana. Nah, ini tanah kata Nabi Muhammad saya serahkan kepada kamu. Mau diapakan ini? Berarti nazirnya yang 3 tadi ya? Ya, nazir bertiga tadi menanam kurma di atas tanah wakaf tersebut. Produktif nah, jadi ya? Ya, produktif. Jadi sampai saat sekarang di Jazirah Arab itu ada tanah wakaf Nabi Muhammad yang diserahi kepada Abu Talib dan Abu Tolha bersama kawan-kawan yang lain. Itu ada kurma Nabi Muhammad namanya. Saya membaca buku Paradigma. Jadi wakaf itu awalnya dari sana, dari Nabi Muhammad dulu. Jadi mana tahu ada beberapa orang pemirsa di rumah yang berbahagia seprovinsi Jambi. Nah, ada datang ke rumah saya yang tidak tahu asal usul wakaf tersebut, saya jelaskan melalui TPRI kita Jambi ini. Iya. Nah, supaya bermanfaat. Apa-apa yang kekurangan dari bapak-bapak, kemudian tentang kehendak berwakaf ini banyak macamnya supaya dilengkapi. Ada juga sudah menghadap dari saya dari Sungai Gelam kemarin karena tanahnya mentah. Nah, jadi ini tanah mentah ini agak sulit membuatnya karena tanahnya itu suratnya itu tahun 1932. Dan kemudian kalau di kota Jambi ada suratnya tahun 1941. Ada juga tahun suratnya 1935. Karena orang dulu
itu berwakaf secara lisan kan sudah sah. Iya. Kan tidak perlu dia perlu surat. Nah, jadi kalau wakaf produktif juga dalam kota Jambi ini ada ruko yang di Tanjung Lumut, kemudian di pasar itu ada ruko, ada beberapa ruko, 3 ruko itu kalau tidak salah itu wakaf produktif yang dikelola oleh Pak Fahmi Bapadol, dosen IAIN, itulah adalah wakaf dari orang tuanya. Kemudian wakaf syar'i atau wakaf yang menghasilkan, suratnya itu dari datuknya, surat wakaf tersebut dari di atas segel tahun 1941. Nah, itu cukup lama juga ya. Iya, cukup lama. Sebelum merdeka malah. Iya, sebelum merdeka tanah tersebut, karena orang secara lisan mewakafkan tanah tersebut sah. Karena berdalih Al-Qur'an. Iya. Kalau sekarang barangkali kalau berdasarkan lisan saja mungkin tak kuat. Oleh sebab itu dikeluarkanlah oleh pemerintah peraturan dan undang-undang supaya lebih perkuat legalitas. Kuat legalitasnya supaya Pak Solihin tidak ragu untuk mewakafkan tanah tersebut. Betul. Dan selaku wakif. Betul, agar tidak terjadi sengketa juga di kemudian hari ya. Tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Nah, jaminannya sudah ada sertifikat wakaf. Nah, tadi kita udah bincang banyak banget nih Pak Helmi terkait dengan bagaimana teknis dari wakaf tadi dan juga bagaimana asal-usul dari wakaf yang terakhir tadi disampaikan ya. Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk para wakif dan juga untuk penyelenggara wakaf lainnya supaya nantinya benar-benar dapat memanfaatkan ini sebagai ladang pahala ya. Seperti apa untuk wakifnya? Ya, kalau saya memberikan di sini melalui TPRI kita Jambi ini untuk teman-teman saya di mana saja berada. Nah, ini nazir, terutama banyak yang sudah kenal dengan wajah saya. Marilah kita pelihara tanah wakaf tersebut. Kita memikirkan dan mengerjakan supaya nazir itu mendapatkan pahala. Iya, tidak hanya wakif aja ya. Iya, tidak hanya wakif. Kalau wakif itu sebaik-baiknya harta diberikan ke jalan Allah. Iya. Seperti berwakaf tadi. Nah, kalau si nazir atau pengurus yang lain, seperti kalau tidak ada pengajian di masjid atau langgar itu, buatlah pengajian. Jangan sempat terbengkalai anak-anak kita. Dan kemudian kalau ada madrasah yang kosong, tidak ada lagi muridnya, apakah dimusyawarahkan jadikan bedeng beberapa pintu, bisa untuk mendapatkan produktif. Menghasilkan dana. Nah, itu. Dan nanti dananya untuk kebaikan lagi ya. Dana itu untuk kebaikan, seperti nazir dapat 10% bagian. Kemudian untuk anak yatim, kemudian untuk orang miskin. Nah, dana tersebut. Atau untuk guru ngaji. Nah, dana tersebut. Ngajar ngaji di masjid TPA antara pengajian maghrib dan isya. Nah, itu dana dari situ boleh dikasih. Berarti masih ada bagian 10% ya. Untuk nazir masih ada bagian. Jadi tanah wakaf yang berada di wilayah kota Jambi atau provinsi Jambi pada umumnya, kalau memang itu belum ada surat, karena zaman sekarang Pak Solihin harus pentingnya surat. Nah, tolong dihubungi kami, bisa kami bantu dalam penjelasan melalui nomor HP, di telepon kami. Nah, seperti kemarin dari Kerinci membuat wakaf produktif tuh, nelpon saya, insya Allah mudah-mudahan wakaf produktifnya di samping masjid Isyai ulang, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, itu. Nah, jadi di Kerinci sudah berjalan wakaf produktif. Dan kemudian ada beberapa yang berjalan wakaf produktif, tolong diperbaiki dan dimusyawarahkan dengan nazir yang ada di dalam sertifikat tersebut. Supaya jangan dilantarkan tanah tersebut. Nah, kalau terlantar tanah tersebut, pahalanya nggak jalan. Nah, kalau dimanfaatkan pahalanya jalan ya. Iya. Atau nazir mau ditukar, itu kan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan BBI pusat. Bisa ditukar. Nah, nazir tidak aktif, mungkin nazir ini sudah pergi ke tempat lain. Nah, bisa ditukar supaya lebih aktif
dalam memelihara tanah wakaf tersebut, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Iya betul. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya juga di akhirat ya, Iya. untuk pengelolaannya juga, Pak. Iya. Oke, jadi ini juga menjadi catatan juga pada para wakif atau yang pemberi wakaf tadi, Iya. supaya juga semakin semangat, Pak ya. Iya. Dan juga jika ingin memberikan ataupun mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, Iya. apa salahnya juga ada harta benda yang tidak terpakai juga bisa diwakafkan. Iya, boleh diwakafkan. Dan tanggung jawab dari nazir tadi juga harus Bertanggung jawab. ikut juga Iya, dunia akhirat karena sudah diatur di dalam undang-undang. Banyak undang-undang itu. Iya. Pasalnya, pasal 9, 10, 11, 12. Kemudian pasal 30, 32, pasal 67. Nah, seperti saya tadi tidak bisa lagi menjadi anggota, pasal 56. Iya. Tidak bisa lagi menjadi anggota BWI. Nah, karena saya sudah 3 periode. Nah, tapi namun saya tetap membantu teman-teman Ya. Demi masa depan tanah wakaf selama masih ada hayat di kandung badan, tetap kita bantu. Iya. Nah, ini pernyataan saya. Seprovinsi Jambi, boleh dihubungi HP saya Di 0821 Oke. 81 35 3147. Helmi Damsa. Oke, SPDI. Baiklah, terima kasih banyak Iya. Pak Helmi sudah hadir di podcast punya kita memberikan penjelasan ini sangat rinci sekali ya terkait dengan wakaf, mulai dari wakif, nazir, dan Iya. juga bagaimana tadi teknik untuk pengurusan Iya. dan juga legalisasinya seperti apa untuk tanah wakaf tadi ya. Iya. Dan semoga ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Iya. masyarakat juga semakin mengerti bahwa pentingnya legalitas dari tanah wakaf Iya. tadi supaya terhindar dari sengketa. Iya. Seperti itu. Oke. Terhindar dari sengketa. Baik, terima kasih Iya. banyak. Kita kasih tepuk tangan dulu Iya. untuk Pak Helmi, luar biasa hadir hari ini. Oke, Pak Helmi, mungkin di akhir acara ini boleh mengucapkan terima kasih sama sobat podcast punya kita, tapi pakai gaya, Pak. Ya. Gayanya silakan gayanya gitu, Pak ya. Di akhir cerita ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada TPRI Jambi. Jambi punya kita supaya bermanfaat ilmu ini ke depan untuk masyarakat dan nazir, dan bagi bapak ibu yang belum berwakaf silakan berwakaf. Ya. Kalau memang ada keraguan tolong dihubungi kami. Dan kemudian TPRI selalu kita tonton karena punya kita. Ya. Nah, jadi TPRI kita tonton, di sana TPRI itu bermacam-macam adanya, dari mulai seni budaya sampai dengan agama. Betul. Ada di sana. Betul sekali. Nah, Terima kasih. Iya. Saksikan podcast punya kita. punya kita. Iya, Pak. Gayanya kayak gitu ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Dan sobat, sampai di sini kami menemani Anda, saya dan juga Pak Helmi pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya kita. Sampai jumpa.